Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Apakah Waalaikumsalam sehat? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, perkenalkan nama saya Alika Maulidia dengan NIM 240106446061. Di sini saya akan memaparkan mengenai topik implementasi karakter yang berkeadilan. Saya mengangkat kasus yang berjudul Taruna STIP yang tewas dianiaya oleh seniornya. Nanti di sini kita akan berdiskusi bersama-sama ya, teman-teman. Sini saya akan membahas pengenalan mengenai kasus yang saya angkat, latar belakang dari kasus tersebut, solusi, dan juga penutup. Sebelum kita mendiskusikan mengenai topik implementasi karakter yang berkeadilan pada hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja saya mulai pemaparan presentasi saya. Karakter yang berkeadilan. Keadilan dan berkeadaban merupakan hal pokok atau wajib untuk dipatuhi karena kita hidup bersama orang lain. Semua orang tentu memiliki hak masing-masing, tetapi kita juga perlu ingat bahwasanya orang lain juga memiliki hak yang sama dengan kita. Oleh karena itu, kita juga harus mampu bersikap adil dengan diri kita sendiri dan juga adil dengan sesama manusia. Tidak mengambil hak orang lain dan juga tidak menyalahgunakan hak asasi manusia. Next. Baik, jadi masalah yang saya angkat di sini yaitu Taruna STIP, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayanan yang di- yang tewas dianiaya oleh seniornya. Jadi di sini korban yang bernama Putu Satria Ananta Rustika berumur 19 tahun itu tewas setelah diduga dianiaya oleh seniornya. Nah, penganiayaan ini jadi setelah para taruna melaksanakan sarapan dan dilanjutkan dengan olahraga jalan pagi. Pihak kepolisian memberikan keterangan bahwasannya penganiayaan ini dilakukan karena adanya arogansi senioritas dari pihak pelaku kepada korban. Nah, dalam hal ini, perilaku yang dilakukan oleh pelaku tentu sangat tidak adil bagi korban. Pihak keluarga dari korban juga meminta keadilan atas apa yang telah terjadi oleh korban tersebut. Bahkan pihak dari ibu korban juga menolak permintaan maaf dari pelaku penganiayaan anaknya tersebut. Penasehat hukum dari keluarga korban sangat menaruh harapan besar kepada JPU dan juga hakim agar keadilan bisa terpenuhi dan terwujud. Next. Nah, menurut teman-teman dari kasus yang sudah saya jelaskan tadi, kenapa sih budaya kekerasan itu seringkali muncul di lingkungan pendidikan kedinasan ataupun berasrama? Apakah dari teman-teman ada yang ingin mengajukan pendapat? Mohon izin untuk berpendapat, apakah diperbolehkan? Boleh, Mbak Regi, silakan. Baik, menurut saya, budaya kekerasan di lingkungan pendidikan kedinasan ataupun asrama sering muncul dikarenakan adanya suatu peraturan yang ketat dan adanya tradisi senioritas yang tinggi.
Para senior sering merasa berhak untuk mengontrol ataupun mendidik junior mereka dengan cara yang keras. Yang sebenarnya hal ini merupakan suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, kurangnya pengawasan yang baik dari pihak pengelola membuat kekerasan ini terus terjadi dan dianggap sebagai hal yang biasa, meskipun dampaknya buruk bagi fisik dan mental peserta. Apakah ada yang ingin ditambahkan dari teman-teman? Saya izin menambahkan ya, Mbak. Eh, Menurut pengalaman saya nih ya, saya kan dulunya di pondok, di asrama. Nah, itu memang benar adanya senioritas. Karena di sekolah kami, di asrama kami, di pondok kami itu ada adat istiadatnya senioritas itu masih sangat kental. Jadi meskipun direlai oleh guru, dipanggil oleh BK, itu pun juga masih berlangsung hingga saat ini. Dan itu senioritasnya itu dari generasi satu hingga generasi saya. Dan sekarang bahkan generasi saya ini generasi 23. Dan masih terjadi sampai sekarang di generasi adik kelas saya. Seperti itu. Baik, baik. Terima kasih kepada Mbak Regita juga Mbak Melati yang sudah memberikan pendapatnya mengenai kenapa sih sebenarnya kekerasan ini sering muncul di lingkungan pendidikan kedinasan ataupun berasrama. Nah, seperti yang telah disebutkan oleh Mbak Regita juga Mbak Melati tadi, bahwasanya mengenai senioritas itu sangat berhubungan erat juga dengan kasus yang telah saya angkat ini. Nah, dalam kasus yang saya angkat ini, kita bisa melihat, nah, tolong next slide. Ya, kita bisa melihat di sini bahwasanya latar belakang utama dari permasalahan yang saya angkat juga merupakan arogansi dari pelaku sebagai senior. Jadi, di sini pelaku yang berinisial TRS ini berusia 21 tahun menganiaya korbannya hingga tewas karena arogansinya sebagai senior. Jadi di sini pelaku TRS ini sempat bertanya kepada korban dan juga empat temannya, siapa yang paling kuat di antara mereka berlima. Kemudian korban yang bernama Putu itu menjawab bahwasanya dia yang merasa paling kuat karena dia adalah kelompok ketua dari komunitas tingkat satu, seperti itu. Nah, mendengar ucapan itu, pelaku yang berinisial TRS ini seketika melayangkan pukulan ke arah ulu hati korban. Nah, belakang yang kedua di sini yaitu persoalan baju olahraga. Jadi, di sini pelaku bukan hanya berinisial TRS saja, tetapi juga berinisial TT di sini. Nah, pelaku yang berinisial TT ini mempertanyakan korban dan juga rekannya yang tadi empat temannya itu kenapa mengenakan baju olahraga saat ke gedung pendidikan. Nah, pelaku berinisial TT ini membawa Putu dan juga empat temannya ke kamar mandi. Kemudian, kelimanya itu diminta berbaris tanpa tahu tujuan pelaku. Nah, setelah berbaris, pelaku T ini langsung melepaskan pukulan dengan tangan kosong kepada korban yang bernama Putu ke arah ulu hatinya. Nah, setelah dipukul selama sebanyak 5 kali, maksud saya itu dari pelaku yang berinisial TT dan juga TRS tadi, Putu langsung lemas dan juga terkapar. Sehingga pelaku lantas meminta empat teman Putu pergi dan korban dibawa ke klinik yang berada di lokasi lingkungan STIP. Nah, sesampainya di klinik, sayangnya korban sudah disebut tidak bernyawa. Oke, selanjutnya kita akan membahas jika masalah ini tidak dapat mendapatkan solusi yang baik. Jadi di sini ada tiga yang saya sebutkan, yaitu yang pertama, kerusakan citra institusi.
Jadi nama baik institusi seperti STIP atau Sekolah Tinggi Ilmu Pelayanan ini akan tercemar tentunya. Yang mana hal ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap lingkungan pendidikan STIP itu sendiri. Jadi, nantinya orang tua dan juga calon taruna yang mungkin akan mendaftar di situ itu kemudian akan berpikir dua kali sebelum mendaftar di institusi yang dianggap beresiko terhadap keselamatan dan kesejahteraan. Yang kedua, yaitu budaya kekerasan yang terus berlanjut. Nah, jika masalah ini atau konflik ini tidak dapat diselesaikan dan tidak adanya tindakan yang tegas, maka budaya kekerasan dan juga senioritas yang salah akan terus berlanjut. Hal ini tentu akan berpotensi menciptakan siklus kekerasan yang berulang dari generasi ke generasi seterusnya di lingkup taruna. Nah, yang mana tindakan kekerasan ini menjadi sesuatu yang nantinya akan dianggap biasa seperti bagian dari tradisi. Yang ketiga yaitu efek psikologis pada korban dan rekan-rekannya. Jadi di sini nantinya saksi dan juga teman-teman korban akan mengalami trauma yang nantinya bisa berdampak pada kesehatan mental jangka panjang. Nah, trauma ini dapat mencakup ketakutan, kecemasan, bahkan depresi, yang pada akhirnya akan mengganggu perkembangan mereka sendiri. Jadi di sini saya sudah menyiapkan solusi yang menurut saya efektif untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini yang pertama yaitu peraturan dan kebijakan anti kekerasan. Tentu perlu adanya aturan yang jelas dan juga tegas tentang larangan kekerasan fisik dan mental. Institusi STIP ini tentunya perlu memiliki regulasi yang tidak hanya melarang, tetapi juga memastikan tindakan antisipasi dan penanganan bagi pelaku kekerasan. Nah, solusi yang kedua yaitu pendidikan dan pelatihan soft skill. Banyak kekerasan terjadi karena memang adanya pola pikir yang salah mengenai senioritas. Nah, adanya pelatihan yang nantinya difokuskan kepada kepemimpinan yang beretika, resolusi konflik, serta pengembangan karakter, dan juga soft skill itu pasti akan sangat penting untuk mengubah budaya kekerasan. Nah, solusi yang ketiga yaitu penegakan hukum yang tegas. Pelaku kekerasan tentunya harus diproses secara hukum dan hukum tersebut juga harus tegas untuk memberikan efek jera kepada pelaku itu sendiri. Nah, hal ini akan menunjukkan bahwasanya tindakan kekerasan tidak akan ditoleransi oleh hukum, bahkan di lingkungan pendidikan ataupun kedinasan. Nah, dari ketiga solusi yang telah saya paparkan tadi, apakah dari teman-teman lainnya mempunyai solusi yang sekiranya juga efektif untuk mm, menjadi solusi dari permasalahan yang sudah saya jelaskan? Bagaimana teman-teman? Baik, Mbak Koiro Anissa, persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Alika atas kesempatannya. Saya izin untuk memberikan solusi alternatif dari pendapat saya itu kita mungkin bisa dengan cara perbaikan dari kepala sekolahnya ataupun sebagai pemimpin utama yang ada di dalam lembaga tersebut, di mana setiap staf ataupun setiap pengurus di sana itu harus melakukan pengecekan dan pemantauan secara langsung dan berkala, serta ada terjadwal. Jadi, sebuah senioritas itu mungkin bisa ditutupi, bahkan bisa dicegah kalau para pengurus utamanya ataupun sebagai pengurus lembaganya itu turun tangan dan juga ikut mengawasi secara langsung bagaimana prosesi mereka setiap harinya. Mungkin cukup sekian Mbak Alika, terima kasih.
Baik, terima kasih untuk Mbak Koiro Anissa. Selanjutnya ada Mbak Indriani. Bersilahkan. Baik, di sini saya akan memberikan salah satu solusi ya, yaitu dengan pelatihan tersendiri untuk senior. Nah, memberikan pelatihan tentang kepemimpinan yang baik dan tanggung jawab sosial kepada siswa senior merupakan langkah penting dalam menciptakan budaya yang positif di lingkungan pendidikan. Nah, pelatihan ini harus dirancang untuk membekali siswa senior dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang inspiratif dan juga bertanggung jawab. Dalam pelatihan ini, mereka akan belajar tentang nilai-nilai kepemimpinan yang inklusif seperti empati, komunikasi yang efektif, dan kemampuan untuk mendengarkan serta menghargai pendapat dari orang lain tanpa adanya kekerasan yang terjadi. Selain itu, pelatihan juga harus mencakup aspek sosial, tanggung jawab, di mana siswa senior diajarkan tentang pentingnya peran mereka dalam membangun komunitas yang saling mendukung dan menghormati. Mereka perlu memahami dampak dari tindakan mereka terhadap junior dan juga lingkungan sekitarnya, serta belajar bagaimana menjadi panutan yang lebih baik. Dengan cara ini, siswa senior tidak hanya akan menghindari perilaku intimidasi atau senioritas dan juga kekerasan, tetapi juga akan berkontribusi pada penciptaan suasana belajar yang aman dan positif. Nah, dengan demikian, melalui pelatihan yang diberikan, diharapkan para senior dapat menjalankan peran mereka dengan lebih baik dan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih harmonis bagi semua siswa tanpa adanya senioritas dan juga kekerasan. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Mbak Koiro Anissa dan juga Mbak Indriani yang sudah memberikan pendapat mengenai solusi yang nantinya sangat efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang telah saya angkat ini. Oke, dapat di next. Ya, di sini yaitu adanya kesimpulan yang pertama, kasus Taruna STIP yang tewas akibat penganiayaan seniornya ini menyoroti betapa pentingnya prinsip keadilan dalam lingkungan pendidikan kedinasan. Nah, dalam konteks ini, keadilan bukan hanya soal pemberian hukuman yang setimpal bagi pelaku, tetapi juga menyangkut perlindungan hak-hak dasar semua taruna untuk berada di lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Kesimpulan yang kedua di sini yaitu keadilan dalam penanganan kasus ini berarti memastikan bahwa seluruh proses hukum dan aturan berlaku tanpa pandang bulu, serta memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban dan saksi. Tanpa keadilan yang ditegakkan, yang nantinya budaya kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan akan terus berlanjut. Oleh karena itu, komitmen terhadap karakter keadilan dalam bentuk kebijakan tegas, sistem pengawasan yang baik, serta pendidikan karakter yang mengutamakan rasa hormat dan empati sangat penting untuk memastikan tragedi serupa tidak terulang kembali. Berikut ini sumber referensi yang saya jadikan acuan untuk pembuatan PPT yang saya presentasikan hari ini. Next. Ya, selesai sudah pemaparan presentasi topik mengenai topik yang saya angkat di sini yaitu implementasi karakter yang berkeadilan dengan kasus yang berjudul Taruna STIP tewas dianiaya seniornya. Di sini saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya rekan-rekan teman-teman saya yang sudah bersedia mendengarkan presentasi saya. Apakah dari teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan
mengenai presentasi saya? Baik, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada Mbak Alika. Baik, Mbak Kaisah, persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya, kan di dalam sebuah institusi pendidikan itu kan masih terjadi yang namanya arogansi senioritas ya, seperti apa yang Mbak Alika tadi jelaskan. Lalu ada juga kasus bahwa di Unesa dulu itu ada ospek yang membentak-bentai para maba gitu ya, karena para mabanya itu ada yang nggak memakai ikat pinggang begitu. Nah, menurut kamu nih Alika, apakah senioritas ini perlu untuk dihilangkan agar tidak terjadi sebuah kasus serupa seperti itu? Apakah pertanyaan saya bisa dipahami? Bisa, bisa Mbak Kaisah. Terima kasih sebelumnya untuk pertanyaan yang telah disampaikan kepada saya. Jadi di sini saya izin menjawab dari pertanyaan yang Mbak Kaisah berikan. Ya, senioritas di lingkungan pendidikan itu memang sangat sering kali terjadi ya Mbak Wina. Dan bahkan kebanyakan dari perilaku senioritas itu juga banyak yang membawa dampak negatif seperti halnya yang telah disangkut pautkan Mbak Kaisah Wina tentang kasus yang terjadi di Universitas Negeri Surabaya tadi. Nah, tentunya adanya bentakan yang telah diberikan oleh Mbak Kaisah tadi itu merupakan intimidasi yang diberikan oleh senior kepada juniornya. Nah, di situ terjadinya dalam posisi online ya Mbak Kaisah. Oke, betul sekali. Nah, bayangkan saja jika jika di situ dalam posisi offline, apakah bukankah itu juga memungkinkan bahwasanya senior juga dapat memberikan aksi senioritas ini melalui suatu bentuk kekerasan secara fisik? Menurut teman-teman bagaimana? Apakah memungkinkan? Tentu memungkinkan Mbak Alika. Apalagi kalau offline begini kan em, para maba itu mungkin ada yang selain kasus yang tadi yang kurang ikat pinggang atau bagaimana, mungkin maba itu juga terjadi apa ya telat begitu ketika mungkin melakukan ospek itu justru malah memberikan em, apa ya, efek kepada para senior untuk memarahi mereka begitu. Bagi saya itu memungkinkan sekali. Ya. Bagi teman-teman yang lainnya bagaimana? Ya, Mbak, sangat memungkinkan sekali. Ya, baik. Nah, seperti yang kita ketahui nih, teman-teman, bahwasanya perilaku yang dilakukan oleh senior dari kampus kita Universitas Negeri Surabaya ini, itu pastinya kemungkinan besar dilakukan dengan upaya untuk dapat membimbing junior-juniornya. Nah, tapi dalam pemahaman budaya jika ini dilakukan dan tanpa adanya kontrol, jadi nantinya jika senioritas ini tidak terkontrol, itu tentunya dapat menimbulkan tekanan mental bagi juniornya. Dan hal tersebut juga pasti eh, nantinya akan merusak tatanan pendidikan yang seharusnya aman dan mendukung di Universitas Negeri Surabaya itu sendiri. Nah, bahkan hal ini juga justru bukan memberikan dampak yang positif yang sebelumnya itu membimbing, tapi malah menimbulkan trauma dan juga ketidaknyamanan bagi juniornya itu. Nah, jika berbicara mengenai pertanyaan Mbak Wina yang mempertanyakan mengenai kenapa untuk saya apakah senioritas itu perlu dihilangkan ataukah tidak. Jadi, menurut saya senioritas itu apakah perlu dihilangkan atau tidaknya tergantung bagaimana senior menggunakan kekuasaannya kepada juniornya. Nah, jika kita melihat dari kasus yang telah saya angkat ini, di mana korban
akibat adanya senioritas ini bahkan sampai tewas, tentunya hal tersebut sangat tidak dapat dibenarkan. Begitu juga dengan contoh yang telah diberikan oleh Mbak Wina seperti mengenai pembentakan yang terjadi dalam kegiatan ospek Universitas Negeri Surabaya. Tapi beda halnya, tetapi beda halnya jika memang senioritas itu dapat memberikan bimbingan dan juga pendampingan yang lebih positif kepada junior, di mana dalam pembimbingan tersebut tentunya para senior harus lebih mengontrol adanya sistem senioritas itu sendiri. Seperti itu, apakah dari Mbak Kaisah Wina dapat diterima jawabannya? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Sangat jelas bagi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah dari teman-teman yang lainnya ada yang ingin menambahkan? Baik, izin menyanggah Mbak Alika. Ya, baik, Saya Mbak kurang Iza. setuju. Saya kurang setuju. Saya rasa senioritas ini perlu dihapuskan karena mengganggu mental junior jika bentakan dan tekanan terjadi terus-menerus. Jika ingin bimbingan, kan ada hal lain selain senioritas itu. Bagaimana Mbak Alika? Saya menerima sanggahan dari Mbak Iza. Terima kasih sebelumnya Mbak Iza. Em, cukup sekian